saya tidak bisa menyimpulkan seperti apa sakit saya waktu itu. Karena itu 3 bulan, 3 bulan antara tempat tidur dengan kamar mandi. Ya, 3 bulan benar-benar off, itu bekerja di luar, ngajar di luar gitu. Allah. Jadi antum nggak kemana-mana tuh, bed rest gitu ya? Dalam 3 bulan itu Ustaz, benar-benar nggak bisa kemana-mana. Allah. Tapi benar-benar dokter nggak tahu tuh apa penyakitnya apa? Dokter hanya bilang, Bapak nggak sakit ini. Tapi saya merasakan ada sakit apa ini? Ibaratnya sakit itu yang saya rasakan kan dalam perjalanan hidup saya itu ada 2 macam. Ada yang begitu misalnya kita minum herbal, minum obat itu segera sembuh. Maka saya istilahkan pada teman-teman itu seperti tali yang masih jelas ujung pangkalnya bisa diurai. Tapi ketika satu kondisi kita di mana kurang sehat, ada waktunya obat pun, herbal pun, doa pun seolah-olah tidak ada lagi fungsinya gitu. Allah. Jadi saya merasa bahwa saya dalam kondisi seutas tali yang saya tidak tahu ujung pangkalnya memulai dari mana, mau harus mengurai dari mana Ustaz waktu itu. Itu saya benar-benar kondisinya bagaimana Ustaz? Apa di perut atau di kepala atau bagaimana Ustaz? Dominan di perut, tapi badan semuanya lemas. Tidak bisa tidur kalau malam. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu, Ustaz? Setelah itu saya mencari sesuatu gitu. Ternyata dalam saya kondisi kurang sehat itulah saya mencari sesuatu, ya Allah. Saya salah di mana? Apa saya salah? Jalan keluarnya seperti apa? Saya kepada siapa saya harus mulai, karena rasa-rasanya saya seperti saya di lorong buntu, Ustaz. Seperti nggak menemukan jalan mau kemana saya ini sebenarnya. Akhirnya satu ketika ada teman yang yang lama sekali Ustaz nggak ketemu. Tiba-tiba saya lihat di Facebooknya tentang training magnet rezeki. Allah. Nah, kemudian YouTube, Ustadz punya di YouTube, kemudian di Facebook saya ikutin terus dan saya nanya-nanya ini training apa itu. Dan itu sangat klik dengan hati saya waktu itu. Klik hati saya. Begitu ada kesempatan untuk camp di Bogor waktu itu di bulan 1, akhirnya pun saya berangkat Ustaz. Dan itu luar biasanya Ustaz. Malam itu saya bermimpi ketemu antum sebelum saya berangkat camp itu. Allahumma sholli. Padahal saya nggak pernah mengenal namanya Ustaz Nasrullah, cuma saya lihat di YouTube, tapi tiba-tiba sebelum keberangkatan saya ke camp, saya berjumpa dengan antum dalam mimpi itu. Allah. Kemudian kan antum lagi pada kondisi seperti itu kan lagi nggak sehat gitu kan? Tapi lagi nggak sehat soalnya. Bisa ikut camp itu ya? Nah, waktu di camp itulah saya bilang sama istri, tetap di-on-kan handphonenya, karena jangan sampai ada sesuatu terjadi pada diri saya. Allah. Dan saya perkirakan bahwa mungkin saya mengikuti di camp itu hanya separuh hari atau sepertiga hari saja. Saya nggak sanggup sampai sore, apalagi sampai malam. Tapi begitu saat ngikutin semua dari acara-acara sampai malam, sampai besok lagi, Masya Allah. Kok saya tiba-tiba bisa kuat, Ustaz? Allah. Dan saya di saat materi pelepasan itu, Ustaz. Nah, disitulah saya memasukinya itu, mendapatkan itu, menemukan itu. Allah. Ya. Akhirnya dapat tuh ya, itu penyebabnya gitu ya. Iya, dapat penyebab. Simpulannya itu Ustaz yang saya seperti tadi ceritakan itu, tali yang saya tidak tahu harus menguraikan dari mana, ujung pangkalnya di mana. Ternyata pada saat pelepasan dan terutama garpu tala itu, disitulah seperti saya
diurai oleh satu kekuatan dan saya merasa bahwa masalah sudah selesai. Allah. Iya, 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 iya. Ya, masalah sudah selesai. Sampai hari ini Ustaz, alhamdulillah Subhanallah. berteman terus dengan Magnet Rezeki, Garpu Allah. Tala, terus mengamalkan apa yang di dalam materi-materi itu. Jadi proses awal selesai masuk selesai tren Magnet Rezeki itulah proses saya mengamalkan itu, Ustaz. Allah. Allah. Proses mengamalkan kembali ada yang hilang dalam diri saya, ada yang saya harus recovery dalam diri saya. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu Ustaz, waktu Garpu Tala itu Ustaz dapetin ayat apa Ustaz? Tentang ini Ustaz. Benar-benar itulah menghunjam tentang tawakal Ustaz. Tawakal, iya, iya, iya. Tawakal. Dan ya, mungkin perjalanan saya bekerja, kemudian mengajar berkeluarga, saya kehilangan apa Ustaz ya? Kepasrahan diri kepada Allah itu. Allah. Iya, iya. Akhirnya lewat Garpu Tala saya dikembalikan pada posisinya yang berpindah gitu dari yang tidak klop gitu. Kemudian setelah itu tiba-tiba selesai ya gitu Ustaz ya? Tiba-tiba selesai ya, sembuh aja gitu. Sudah. Makanya waktu ketika selesai Garpu Tala saya merasa bahwa ini sudah nggak ada problem. Sudah nggak ada persoalan gitu. Allah. Iya, 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 iya. Subhanallah. Nah, kadang-kadang gini teman-teman ya, yang ada di Facebook. Terkadang kita nggak ngerti bagaimana caranya Al-Quran ya menghealing gitu diri kita gitu. Karena itu ada tertanam di dalam Al-Quran itu ilahiyah intelijen ya, saya menyebutnya sebagai ilahiyah intelijen karena Google itu artificial intelligence ya kan, kecerdasan buatan. Sementara di dalam Al-Quran itu ada yang disebut sebagai ilahiyah intelijen, kecerdasan ilahiyah yang tertanam di dalam Al-Quran yang ketika kita berharap ya, ini kalau dalam metode agama disebut sebagai tawassul. Ya, kita meminta bantuan melalui Al-Qur'an ini ya. Kemudian ya udah setelah itu aja udah selesai gitu. Ya, subhanallah. Ini yang terjadi pada dirinya Ustadz Mustaqim. Nah, kemudian setelah itu Ustadz, ya apa yang pesan-pesan yang mungkin bisa Ustadz sampaikan kepada kita semua yang sekarang ini ingin mempelajari Magnet Rezeki? Saya pun ketika selesai dari camp itu Ustaz, kemudian saya lalu merenung. Mungkin di antara 1001 itu di dalamnya ada saya memiliki persoalan yang sama dengan saya. Maka saya ingin memanggil mereka bahwa mari kita belajar Magnet Rezeki. Ya. Karena saya merasa bahwa akan betapa ini menderitanya ketika kita dalam kondisi seperti itu, ada persoalan dalam kehidupan kita sendiri nggak bisa selesaikan. Obat, herbal, doa-doa kita sendiri hampir nggak bisa menyelesaikan itu. Nah, ternyata ada satu metodologi melepaskan semua itu, menemukan semua itu di Magnet Rezeki, terutama di Garpu Tala. Maka saya berdoa saat mudah-mudahan orang-orang yang punya persoalan seperti saya ketemu dengan Ustadz, ketemu dengan Magnet Rezeki. Subhanallah. Ustadz, boleh nggak kalau seandainya nih teman-teman pada nanya nomor teleponnya Ustadz berapa? Siapa tahu nanti ada yang pengen konsultasi ya, selain ada metode kita buat teman-teman semuanya yang mau konsul itu bisa konsul pada CTMR kita ya. Itu menggunakan link ya. Tapi kalau seandainya memang mau strike to the point ke Ustadz Mustaqim ya, coba mungkin ada yang ingin mengundang atau berbicara, berdiskusi. Nomornya berapa Ustadz? 0813 0813 823 823 147 147 20. Ustadz sekarang ada di Jakarta ya, Ustadz? Jakarta apa, Ustadz? Jakarta Utara? Jakarta Utara, Ustadz. Ya. Ya. Aktivitas di Islamic Center ya, Ustadz?
Iya, saya sebenarnya di Kementerian Agama, Ustaz. Di Kementerian Agama. Di penyuluh, saya diangkat jadi penyuluh. Awalnya saya karena ngurusin masjid, ngurusin ngaji, akhirnya diangkat waktu itu Pak SBY datang di tempat kami dulunya. Akhirnya Menteri Agama pun memasukkan sebagai pegawai. Ya udah, kegiatan yang ada kemudian tetap berjalan seperti biasa. Kemudian melapornya tetap ke Kementerian Agama. Subhanallah. Baik. Ya. Mungkin ada hal lain Ustadz yang ingin disampaikan? Oh iya, Ustadz. Saya ketika Ustadz membaca surah Al-Kahfi itu berulang-ulang, maka surah Al-Kahfi itu kan termasuk surah-surah yang menceritakan tentang keajaiban. Ya. Terutama di surah Al-Kahfi di ayat 25, nahnu naqussu 'alaika nawahum bil haqq innahum fitnatun rabbihim wajidnahum huda. Di situ keajaiban. Kemudian keajaibannya itu di surah di ayat 25 ketika ditidurkan 300 ditambah dengan 9 tahun. Dan saya perhatikan Ustaz, yang Ustaz juga ajarkan ke saya, kenapa orang-orang para nabi, orang-orang terdahulu, orang-orang saleh itu terjadi keajaiban. Ternyata semua seperti Al-Kahfi, keajaibannya terjadi di lokasinya ketika berada dalam gua. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu keajaibannya bisa dipilih menjadi raja, bisa mentakwilkan mimpi, kemudian dari mentakwilkan mimpi itu bisa menjadi raja, itu terjadinya juga dalam penjara. Kemudian kisah Maryam itu di Al-Maidah ayat 37 bisa mendapatkan makanan langsung dari langit, itu ketika dia dalam mihrab. Tapi ketika dia sudah keluar dari mihrab, itu ada wahayji ilaik. Itu tidak mendapatkan lagi keajaiban ketika keluar dari mihrab. Dan ajaibnya ketika Ibrahim alaihissalam juga ajaibnya itu dia dapatkan ketika di dalam api. Sampai ketika ditanya Ibrahim, di mana masa-masa yang engkau paling indah? Apa kata Ibrahim? Adalah masa ketika saya berada di dalam api. Allah. Dan ini mungkin yang Allah mengkaruniai kepada kita bulan Ramadan, bulan ajaib, di mana di dalamnya kita berada dalam gua Hira ya. Kalau Rasulullah itu gua Hira, kalau kita itu adalah berada dalam bulan Ramadan ini, mengamalkan seluruh apa yang Allah perintahkan, apalagi saat ini kita berdiam di rumah, Ustaz. Merasakan begitu indahnya kita berada dalam gua seperti Rasulullah berkhalwat dalam gua Hira. Allah. Nah, mudah-mudahan teman-teman, saya berharap insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan ini. Dan ketika kita membaca Al-Quranul Karim di dalam bulan ini, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan tanazzalul malaikati warruh. Malaikat turun kepada kita yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Allah. Baik Ustadz, terima kasih banyak, Masya Allah ya. Ingatan lagi kepada kita ya, buat teman-teman semuanya agar kita menikmati gua-gua keajaiban kita ya. Dan kita doakan semoga Ustadz Mustaqim tetap sehat ya, sehingga bisa berkarya untuk umat ya. Baik Ustadz ya, karena waktu ya, sekarang udah jam 5 lewat ya. Saya juga undur diri ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mungkin bisa salam-salam kepada teman-teman di Facebook Ustadz. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih. Sangat senang berjumpa dengan Ustaz Rasulullah meskipun lewat Zoom. Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Allah. Indah banget ya. Ya, kalau seandainya kita mencintai Al-Quran itu lebih daripada biasanya ya. Dan aduh, gimana caranya ya supaya kita bisa menanamkan nilai-nilai Al-Quran ini. Karena gini, kadang-kadang gitu ya, kita baca Quran juga kan hati kayak apa ya, datar gitu ya, apalagi
Ada yang merasa bahwa beban gitu baca Quran itu gitu kan. Tapi ketika kita sedang punya persoalan, yang begitu menghimpit, kita pengen banget Allah kasih jawaban gitu. Terus kemudian kita menemukan Al-Quran gitu. Yang lain udah nggak bisa kasih jawaban gitu kan, terus kemudian tiba-tiba Al-Quran gitu kasih jawaban. Itu kan pasti ada rasa yang indah banget gitu kan. Nah maka itulah pendekatan ilmu magnet rezeki itu, atau pendekatan khususnya ilmu Garbu Ta'ala itu, pendekatannya adalah bagaimana mendekatkan orang terhadap Al-Quran pada saat dia memang sedang memerlukannya, ya, sedang memerlukannya. Kalau udah kayak gitu kan, masya Allah, ya, akhirnya dia jadi lebih mencintai Al-Quran dibandingkan dengan biasanya, baru sadar, baru ngeh, gitu kan, ternyata Al-Quran itu luar biasa, gitu ya. Jadi subhanallah, ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama bergandengan tangan, ya, untuk mengajak diri kita, ya, ruh kita, jiwa kita semuanya ini mencintai Al-Quran, kemudian menyebar pada keluarga kita, keluarga besar kita, ya, sampai masyarakat kita. Insya Allah juga mencintai Al-Quran. Ya, sebagaimana tadi materi saya di pagi hari, ya, jadikan Al-Quran sebagai imam, ya, karena doa kita itu waj'alhu lana imaman, ya. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadi di situ ada Al-Quran menjadi imam, ya. Al-Quran menjadi imam. Imam itu kan ada di depan, bukan di belakang, ya. Jadi ada apa-apa mau kemana-mana Quran dulu, ya. Mau pindah kantor Quran dulu, ya. Coba tanya Quran gimana gitu. Mau nikah lagi, ya, jangan langsung aja gitu kan, ya. Pilih ayat-ayat yang kita sukai gitu. Kadang-kadang kan gini ya, kita tuh ngambil Quran tuh sesuai dengan hawa nafsu kita gitu. Pada saat kita lagi pengen hawa nafsu kita gitu, kita ambil tuh gitu kan ayat Al-Quran yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Kan nggak boleh begitu, ya. Cuma kan kita nggak tahu nih ayat yang mana yang tepat untuk kita gitu. Nah, disitulah akhirnya, ya, metode Garpu Ta'ala itu memainkan perannya. Nah, mudah-mudahan dengan kita sama-sama bergandengan tangan begini, kita akhirnya jadi makin ngeh, makin sadar bahwa Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Ada satu masa di mana Al-Quran akan hilang. Ada satu masa Al-Quran itu hilang. Tulisannya sudah tidak bisa lagi terbaca, ya. Orang udah nggak ada lagi. Al-Quran digital nggak ada, Al-Quran mushaf nggak ada. Ada saat di mana itu terjadi. Tapi belum terjadi sekarang. Ya. Maka, ya, tambah stat apa tambahnya? Oh, nambah apa? Nambah istri. Saya udah Garpu Ta'ala juga, ya. Udah Garpu Ta'ala. Kalau nurutin hati makan kepengen, ya. Siapa yang nggak kepengen coba, ya? Laki-laki, tanyain pada semua laki-laki. Tapi ketika itu saya bertanya pada Al-Quran, ya Allah, ya boleh nggak sih sebenarnya nikah lagi gitu, ya, dalam hati aja gitu, boleh nggak? Ayatnya watazaruna ma khalaqalakum min azwajikum bal antum qaumun adun. Ya, apakah kau mau meninggalkan istri yang telah disiapkan untukmu? Sungguh engkau kaum yang melampaui batas. Ya Allah, jawabannya begitu. Nah, akhirnya ayat yang sesuai dengan konteks saya bukan fankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Itu ayat yang akhirnya konteksnya buat saya akhirnya bukan itu gitu. Nah, kan kita nggak tahu dari 6.000 ayat konteks ayat yang mana yang tepat untuk kita, ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, ya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya, ya. Siapin energinya untuk belajar tiap hari, ya. Ya, di Magnet Rezeki itu ada yang free, ada yang berbayar yang memang metodenya berbeda, yang free ya memang metodenya berbeda, ya semuanya, ya, ilmu. Yang penting kita bisa menikmati semua proses ilmu ini masuk dan merembes dalam hati kita. Oke, saya Nasrullah undur diri, ya. Billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.